Gajah Jawa Elephanus Maximus Sondaicus diusulkan oleh Paules Edward Pieris de Raniagala pada tahun 1953, berdasarkan ilustrasi ukiran pada monumen Buddha Candi Borobudur di Jawa. Dia mengira gajah Asia memang pernah ada di pulau itu dan telah punah. Mungkin dianggap identik dengan gajah Sumatera. Fosil gajah Asia telah ditemukan pada endapan Pleistosen di Jawa. Pertanyaan tentang kapan gajah punah di Jawa tidak terjawab. Kronik Cina sezaman dengan masa pengaruh Hindu-Buddha di Jawa mencatat bahwa raja-raja Jawa menunggangi gajah, dan bahwa Jawa mengekspor gading ke Cina. Karena gajah, setidaknya kadang-kadang diangkut dengan kapal, ada kemungkinan bahwa gajah di Jawa pada masa pengaruh Hindu-Buddha didatangkan dari India. Sebuah tradisi di bagian timur laut Kalimantan menyatakan bahwa gajah Kalimantan yang saat ini hidup di alam liar di sana, dan gajah yang dulunya hidup di alam liar di pulau tetangga Sulu, Filipina adalah keturunan gajah dari Jawa yang dihadirkan oleh Raja Jawa, mungkin, penguasa Majapahit, kepada Raja Baguinda dari Sulu pada akhir abad ke-14. Tradisi lain menyatakan bahwa gajah disajikan kepada Sultan Sulu oleh East India Company pada tahun 1750. Kurangnya catatan fosil gajah di Kalimantan telah dikutip sebagai dukungan untuk teori bahwa gajah baru-baru ini diperkenalkan ke Kalimantan. Fernando, et al., menemukan bahwa gajah-gajah di Kalimantan telah diisolasi secara genetik dari populasi gajah Asia lainnya selama kurang lebih 300.000 tahun, dan, dengan asumsi bahwa setiap gajah yang dimasukkan ke Kalimantan oleh East India Company berasal dari India, Sumatera, atau Semenanjung Malaya, menyimpulkan bahwa gajah di Kalimantan adalah asli, mewakili kolonisasi selama Pleistosen. E.R. of Cranbrook menyimpulkan bahwa baik pendudukan asli Borneo sejak Pleistosen, atau introduksi baru-baru ini dari Jawa, masuk akal untuk asal-usul gajah Borneo. Jika gajah Kalimantan adalah keturunan dari gajah Jawa, maka kemungkinan besar gajah Jawa juga secara genetik berbeda dari populasi gajah Asia lainnya. Hewan raksasa yang hidup ratusan bahkan jutaan tahun itu kini sudah menjadi fosil. Adalah gajah. Fosil satwa ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, kondisinya terjaga melewati zaman karena karakteristik tulang gajah yang kuat. Fosil-fosil gajah purba ini, kini tersimpan rapi di Museum Geologi. Fosilnya ada yang dipajang di lokasi museum utama, ada juga yang masih tersimpan di dalam gudang atau storage. Tak hanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, fosil hewan raksasa ini juga banyak ditemukan di Jawa Barat, salah satunya di wilayah Kabupaten Bandung. 20 tahun lalu, sebuah fosil rahang gajah ditemukan warga Kecamatan Marga Asih. Fosil gajah purba yang tersimpan di Museum Geologi Bandung. Fosil gajah purba yang tersimpan di Museum Geologi. Menurut Unggul, fosil rahang gajah purba itu ditemukan di pemukiman warga yang akan menggali sumur. Ada komplek perumahan warga yang sedang bikin sumur, terus menggali ke bawah, cuman muncul sedikit bagian rahang, lalu dilaporkan ke kami, diangkat dan disimpan di sini, ungkapnya. Karena warga langsung laporan ke Badan Arkeologi Bandung, fosil itu dievakuasi dengan sempurna. Ini utuh, ini saja. Karena itu adalah pengerjaan sumur jadi kanan kiri enggak memungkinkan, dibongkar, karena ada satu spot dan tidak terlihat bagian tubuh lain, ujarnya. Mengapa banyak fosil gajah ditemukan di Pulau Jawa? Berbagai macam jenis fosil gajah purba ditemukan di Indonesia. Dari sekian lokasi, penemuan fosil ini banyak ditemukan di Pulau Jawa. Ada dari seluruh Indonesia, dari mulai Flores jenisnya Stegodon florensis, ada Sinomastodon dari Bumiayu Jateng, ada Stegodon trigonocephalus itu sudah punah juga itu dari Jatim, tuturnya. Migrasi satwa jenis gajah jangkauannya luas. Ada yang melintasi wilayah barat yakni Jawa dan wilayah utara yakni Sulawesi. Fosil gajah purba yang tersimpan di Museum Geologi Bandung rahang bawah gajah Elephanus Maximus yang ditemukan di Ranca Malang, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kini fosil tersebut dipamerkan di ruang sayap timur museum. Kalau gajah salah satu fauna yang memang bisa dibilang migrasinya luas ya, apalagi mereka memiliki kemampuan berenang, nah fauna-fauna awal yang masuk ke Indonesia bagian barat adalah fauna memiliki karakteristik bisa berenang salah satunya ya gajah ini. Jadi dulu pas pertama Pulau Jawa muncul tidak seluas sekarang, masih cukup jauh dari daratan Asia, akhirnya beberapa hewan yang bisa berenang dan bisa sampai ke proto Pulau Jawa. Menurutnya, gajah yang melintas ini berasal dari India atau Asia daratan besar dan menyebar ke semenanjung Asia.
Ada lagi yang masuk lewat atas ke Sulawesi ada dan memang sejarahnya secara umum untuk hanya ditemukan dominasinya di Pulau Jawa saja, kalau di Sumatera dan Kalimantan belum ada penemuan fosil gajah tua. Selanjutnya kenapa banyak temuan tulang gajah purba di Jawa? Tulang gajah kuat. Dari sekian banyak koleksi fosil di Museum Geologi Bandung, Unggul menyebut fosil gajah purba mendominasi. Menurut Unggul, tulang mudah menjadi fosil jika lingkungannya baik. Tulang mudah menjadi fosil kalau lingkungannya baik dan banyak silica dan membuat tulang ini kuat. Selain itu, fosil gajah purba di Indonesia cukup mendominasi dibandingkan jenis hewan lainnya. Ini salah satu binatang yang jumlahnya mendominasi, karena karakternya tulang besar dan kuat secara umum dapat terkonservasi baik, daripada fauna kecil yang mudah hancur. Lalu, bagian tubuh mana yang kerap ditemukan untuk fosil gajah purba ini? Unggul menyebut, bagian tulang yang paling kuat. Paling umum ditemukan bagian kuat, gading, gigi, rahang, tulang kaki belakang sering ketemu utuh. Nah itu tadi sekilas tentang gajah Jawa YG pernah mendiami Pulau Jawa. Sekarang kita lihat langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui asal-usul bagaimana kehidupan gajah purba di Jawa, kali ini kita akan langsung membuktikan keberadaan gajah Jawa punah atau belum. Biasanya gajah modern sekarang ini hidup di hutan, padang savana atau daerah tropis. Tapi kali ini kita akan mencari gajah Jawa YG dinyatakan telah punah di hutan bakau karena di hutan bakau banyak sumber makanan yakni rumput dan pepohonan serta air. Apakah kita berhasil menemukannya? Oke, kita langsung saja lihat ke videonya. Selamat menonton.
Setelah mencari keberadaan gajah Jawa yang dinyatakan punah, ini kita belum berhasil menemukannya ya pemirsa, kita sudah mencarinya dari pagi sampai sore hari. Terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.